Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian itu selalu sehat ya. Tetap semangat kan menjalani pembelajaran jarak jauh ini. Ibu harap di sini kalian tetap semangat. Harus pokoknya. Nah, hari ini kita mempelajari tentang pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Ibu nanti sampai lupa kalau nggak berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita mempelajari bab pengolahan. Sebelum mendengarkan materi ini, coba kalian sambil membuka buku pelajaran, buku tulis, coba dipersiapkan ya. Minggu kemarin kita sudah memasuki materi 3.1 dan dari tentang menganalisis rancangan. Nah, sekarang masih 3.1 juga. Ini lihat 3.1 yaitu tetap menganalisis rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan atau minuman yang ada di wilayah setempat. Nah, kita masih ke 3.1 seperti materi yang kemarin karena belum selesai. Nah, nanti setelah 3.1 selesai kita berlanjut ke praktek 4.1 yaitu mengolah, menyaji, dan mengemas bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi makanan. Nah, itu. Tujuan pembelajaran adalah siswa dapat mengetahui manfaat bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Yang kedua, dapat mengetahui metode pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat. Yang ketiga, dapat mengetahui tahapan pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan atau minuman yang ada di wilayah setempat. Nah, itu tujuan. Sekarang memasuki materi. Materi ada manfaat. Manfaat serealia itu apa toh? Sebelumnya manfaat ini serealia itu termasuk golongan apa? Kalau kemarin kalian mengikuti materi pasti tahu. Serealia itu golongannya ada beras, ada sorghum. Nah, ini gambar sorghum nih. Gambar sorghum. Ada gandum, itu termasuk golongan serealia. Nah, manfaatnya yaitu serealia kaya akan karbohidrat, serat, cukup protein, dan sangat rendah kandungan lemaknya. Yang kedua, serealia kaya akan serat, maka dari itu memperlancar pencernaan dan menghindari terjadinya sembelit. Yang ketiga, serealia mengandung berbagai senyawa kimia. Senyawa ini dapat menekan resiko penyakit jantung dan penumbuhan sel kanker serta menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Ini harusnya darah ya. Nah, manfaat kacang. Sekarang kacang itu ada kacang polong, ada kacang panjang, macam-macam kacang. Kalian pelajari, cari di situ di buku atau di internet boleh, itu pasti banyak kacang-kacangan. Apa manfaatnya? Kacang-kacangan mengandung sumber protein, kaya akan kalsium, menjadi sumber kalium, fungsi antioksidan, sumber vitamin, baik untuk kesehatan otot, mencegah stroke, menjaga konsentrasi otak, menyehatkan jantung. Nah, manfaat umbi. Sekarang lihat umbi. Umbi itu ada ini gambarnya, kalau nggak tahu umbi, ketela ungu, ketela ada yang berwarna kuning, ketela
apa kalau di Jawa itu telo bunggol, tahu ya. Nah itu kalian pelajari, coba di buku pelajaran pasti ada itu macam-macam umbi. Nah manfaatnya apa? Manfaatnya itu memperlancar pencernaan, mengandung karbohidrat kompleks sehingga membuat umbi lebih lama dicerna. Ubi kaya akan vitamin dan mineral serta rendah kalori sehingga tidak membuat badan gemuk. Itu manfaat. Ketiganya ada serealia, kacang, dan umbi. Sekarang ke teknik atau metode pengolahan. Teknik pengolahan dibedakan menjadi dua. Sebenarnya ada teknik moist heat atau pengolahan pangan panas basah dan dry heat cooking. Sekarang coba perhatikan teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat adalah pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Jadi kalau kalian ingin mengolah bahan makanan dengan cara moist heat, itu berarti harus memakai cairan untuk mematangkannya. Tetapi di sini suhu cairan pada teknik tersebut tidak pernah lebih dari suhu didih. Nah, perhatikan apa saja sih kelompok teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat. Contohnya teknik merebus. Siapa yang pernah merebus ini? Telur. Merebus telur atau merebus sayur dan yang lainnya. Teknik merebus di nama latinnya adalah boiling. Nih lihat. Yang kedua, yang B, ada teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Nah, sambil kalian dengar, kalian simak, sambil kalian buka bukunya. Nah, kalau poaching itu merebusnya dengan api kecil di bawah titik didih sekitar 92 sampai 96 derajat Celcius, sambil kalian buka bukunya ya. Nah, itu merebus menutup bahan pangan atau poaching. Yang C, ada teknik merebus dengan sedikit cairan. Sedikit cairan atau braising. Nah, itu kalian juga cari coba sambil kalian pahami di buku pelajarannya. Yang D, ada teknik menyetup atau menggulai, stewing namanya. Yang E, ada teknik mengukus. Itu mengukus caranya itu gambar seperti itu, mengukus. Kadang ada juga yang nasi bisa juga di model kukus seperti itu ada. Itu steaming namanya, mengukus itu nama latinnya steaming. Teknik mendidih atau simmering. Ada lagi teknik mengetim menggunakan dua panci, yang satu besar yang satu kecil. Ini teknik mengetim. Nah, itu yang sekarang coba teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking, yaitu mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Contohnya apa saja? Teknik menggoreng dengan minyak banyak, misalnya menggoreng ayam, minyaknya harus banyak. Deep frying itu menggoreng dengan minyak banyak. Yang B, ada teknik menggoreng dengan minyak sedikit, namanya shallow frying. Yang ketiga, ada teknik menumis atau sauteing. Yang keempat, ada teknik memanggang, baking. Memanggang itu ada dua macam, ada memanggang kering, ada memanggang dalam oven menambah kelembapan. Yang kelima, ada teknik membakar.
teknik membakar seperti misalnya kalian pengen bakar ikan, itu ada di atas areng ya, atau kalian pelajari sendiri, coba di buku kalian pahami. Sekarang coba lihat, ada tahapan dan contoh pembuatan atau pengolahan. Misalnya kalau kalian mau memasak nasi, ini ada bahan dan alat, ada baskom, ada beras, ada air, ada panci, ada apa namanya ini untuk mengukus, panci tempat mengukus, itu ada dandang atau rice cooker, itu juga ada. Nah, terus kalian buat cara pengolahannya seperti ini. Yang ketiga, kalau kalian membuat atau merebus kacang tanah itu airnya juga banyak, terus direbus, dikasih garam sedikit. Nah, itu contoh tahapan dan contoh pembuatan atau pengolahan. Terus ada lagi, coba di buku kalian sambil diperhatikan, bubur tinutuan. Bubur tinutuan ini ada singkong, ada jagung, macam-macam. Ini cara tahapan dan contoh pembuatan pengolahan bubur tinutuan. Coba sambil kalian simak buku pelajarannya. Di situ ada semua. Nah, setelah materi ini Ibu sampaikan, kalian jangan lupa untuk merangkumnya dengan lengkap. Tadi Bu Sinta berikan rangkuman itu, tugas rangkuman nanti di WhatsApp saja. Nah, materi itu yang dapat Ibu sampaikan. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.